Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Untuk hari ini pembelajaran matematika kita babnya adalah bab kedua. Kita sudah masuk bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi yang pertama menuliskan koordinat titik dari suatu titik di bidang koordinat dengan titik acuannya 0,0. Yang kedua, menuliskan suatu koordinat titik pada bidang koordinat dengan titik acuannya A, B. Oke. Kemudian posisi titik pada bidang koordinat, bagaimana, apa saja yang akan kita bahas. Jadi, bagaimana cara membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, bagaimana membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, termasuk tujuan kita tadi ya. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Oke. Bagaimana cara membaca tempat menggunakan bidang koordinat? Perhatikan, ini adalah bidang koordinat. Apa yang dimaksud dengan bidang koordinat? Oke, bentar. Jadi, kalau digambarkan bidang koordinat itu adalah seperti ini. Jadi, ini adalah sumbu X. Kemudian yang berdiri ini adalah sumbu Y. Sumbu X, jadi ini terbagi menjadi 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Untuk sumbu X, sebelah kanan itu adalah positif. 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Di tengah-tengah ini adalah 0. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu adalah angka negatif. Negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya. Begitu juga dengan sumbu Y. Ke bawah bernilai negatif, ke atas bernilai positif. Jadi ini adalah bidang koordinat kartesius. Oke. Bagaimana cara membaca? Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Boleh saja sumbu X ini bisa saja berisi, tidak harus angka, bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, atau bisa juga aba, baba, tata, misalkan boleh. Ini kemudian sumbu Y, sumbu Y ini juga sama. Yang terpenting sumbu Y itu dimulai dari kecil ke atas membesar. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, sekarang kita lihat hotel. Hotel itu titik koordinatnya, jadi posisinya berada di C,5. Jadi hurufnya, jadi materi yang ada di X, sumbu X, jadi yang ada di sumbu X dulu, baru sumbu Y yang ditulis. Jadi hotel terletak pada koordinat C,5. Nah, perhatikan C. Turun ke bawah, oh ternyata C, hotel lurus ke C. Kemudian lurus ke 5. Maka koordinatnya, titik koordinatnya adalah C,5. Bank, di sini, bank ya, berarti F,5. Saya kira sudah mulai paham kalian. Pasar, F,10. Oke, setelah itu kantor pos, nah ini kantor pos, J,3, lurus ke 3. Kemudian sekolah terletak di sekolah ini ya, J,9. Apakah sama kalau misalkan kalian menulisnya, misalkan hotel itu 5, C. Kemudian bank 5, F. Kantor pos 3, J. Apakah sama dengan koordinat yang sudah ditulis di sini? Tidak sama. Jadi tidak boleh kalian menulisnya 5, C. Yang benar adalah C,5. Jadi yang ditulis dulu adalah
apa-apa yang ada di sumbu X. Baru ditulis yang ada di sumbu Y. Saya kira kalian sudah mulai paham. Kemudian bagaimana membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Jadi ini perhatikan, ini adalah bidang koordinat kartesius. Yang pertama caranya, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Jadi yang pertama adalah gunakan titik asal 0,0. Apa maksudnya titik asal 0,0? Jadi titik acuannya itu berada di tengah. Ini adalah titik acuannya 0,0. Jadi titik di mana terdapat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah 0,0. Itu adalah titik acuan. Jadi titik acuannya 0,0. Kemudian untuk menentukan titik X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar atau arah ke kanan dan ke kiri. Oke, sekarang kita praktekkan. A. Berarti koordinatnya adalah 5,2. Jadi sumbu X-nya dulu, baru sumbu Y. Oke, paham ya? B. Min 3,2. C. X-nya dulu, jangan lupa. X, sumbu X dulu yang ditulis. Negatif 5, negatif 3. Yang D. 3, negatif 4. Itu adalah cara menulis letak titik pada sistem koordinat kartesius. Ini adalah titik, 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 titik. Nah, bagaimana koordinat kartesiusnya? Nah, koordinat kartesiusnya, maka ini koordinatnya A. Dalam kurung, cara menulisnya 5,2. Tutup kurung. Yang D buka kurung 3, negatif 4. Nah, saya kira kalian sudah mulai paham. Selanjutnya, jarak tempat terhadap garis sumbu. Oke, garis sumbu ini adalah garis sumbu. Ini adalah garis sumbu X, ini adalah garis sumbu Y. Jadi yang kesini ini namanya garis sumbu Y, ini adalah garis sumbu X. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas adalah jarak tempat terhadap garis sumbu. Oke, jaraknya. Nah, di sini ada SMPN 1. Jaraknya berapa terhadap sumbu Y? Nah, coba kita hitung. Ini jaraknya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini tertulis SMPN Negeri 1 berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Jarak itu kan berarti ini dari SMP Negeri 1 ini ke sumbu Y. Nah, itu jaraknya berapa? Paham ya? Kemudian bagaimana jaraknya SMP Negeri 1 terhadap sumbu X? Terhadap sumbu X, nah kita hitung saja, ini jaraknya berapa? 1, 2, 3. Oh, ternyata SMP Negeri 1 terhadap sumbu X jaraknya adalah 3. Oke, sekarang kita lihat pasar. Berapakah jarak pasar terhadap sumbu Y? Kita lihat sumbu Y mana? Oh, ada di sini sumbu Y. Pasar ada di sini, maka jaraknya berapa dari sini ke sini? Kita hitung kotaknya, 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Dari pasar ke sumbu Y, ke sumbu X. Nah, sumbu X berarti ini ya, jalan X. Maka berapa jaraknya? 1, 2. Oke, sudah mulai paham? Kantor Pemda. Berapa terhadap sumbu X? Kita hitung kata 1, 2, 3, 4, 5. Ini terhadap sumbu Y. Jaraknya berapa? 1, 2. Oke, sudah mulai paham ya? Gampang sekali. Contoh. Gambarkan titik K
2,1. Nah, berarti kalau kalian mau menggambarkan titik K 2,1, maka kalian harus membuat bidang koordinat dulu. Seret, seret. Ya, buat bidang koordinat. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah memiliki angka-angka positif, yang sebelah kiri memiliki angka-angka negatif. Yang ke bawah angka-angka negatif, yang ke atas memiliki angka-angka positif. Berarti kalau K 2,1, K 2,1 berarti X-nya 2, berarti karena 2 ini positif berarti berada di sebelah kanan. Kemudian ke atas 1. Nah, berarti titik K berada di sana. Bisa kalian bayangkan sambil kalian tulis. L 8,1. L 8. Berarti di X, di sumbu X 8. Berarti berada di sebelah kanan 8. Kemudian ke atas 1. M 8,7. Berarti M 8. X-nya 8. Oke. Kemudian ke atas 7. Oke. N 2,7. N 2 berarti ke kiri, ke kanan 2, ke atas 7. Oke. Pada bidang koordinat, hubungkan dengan garis lurus pada titik K, titik L, titik M, dan titik K dan titik L, jadi K dan L dihubungkan, titik L dan titik M dihubungkan, titik M dan N dihubungkan, serta titik N dan K dihubungkan. Bangun datar apakah yang akan terbentuk? Nah, kalau kalian sudah menggambarnya, nanti pasti kalian tahu ini akan membentuk apa. Kemudian yang kedua, jajar jenjang ABCD mempunyai koordinat titik A, negatif 2, negatif 3. Digambar juga di bidang koordinat. Bidang koordinat. Negatif 2 berarti di kiri negatif 2. X-nya negatif 2 di kiri. Ke bawah negatif 3. Oke. Yang C 8,4. 8 berarti berada di kanan 8. Kemudian ke atas 4. Kasih titik C. Kemudian D 0,4. D-nya 0,4 berarti 0 itu kan ada di tengah-tengah. 4 berarti ke atas 4. Nah, berarti pas di titik 4 itu kalian kasih titik. Maka itu adalah titik D. Tentukan koordinat titik B supaya membentuk jajar genjang. Yang ketiga, belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1. Ini sama juga. Jadi sama, ini juga digambar koordinatnya. Saya kira kalian sudah mulai paham bagaimana cara menggambarnya. Yang A, berapakah panjang diagonalnya? Yang B, tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Oke, nomor 1, 2, 3. Setelah Bu Fida jelaskan, boleh kalian coba-coba. Nanti ketika kita bertemu di pembelajaran luring, di pembelajaran waktu di sekolah, bisa kita diskusikan. Ini jangan lupa ditulis dari materi awal sampai materi akhir, nanti Bu Fida menjelaskan. Posisi titik terhadap titik acuan. Nah, bagaimana posisi titik terhadap titik acuan? Kalau tadi, nah ini titik acuannya adalah titik 0,0. Apa sih maksudnya titik acuan? Titik acuan itu adalah titik di mana sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan. Jadi, titik acuannya di sini karena berpotongannya itu adalah di 0,0, berarti maka ini titik acuannya adalah 0,0. Oke, sekarang kita bahas posisi titik terhadap titik asal 0,0. Sudah kita bahas tadi. Bagaimana kalau posisi titik terhadap titik acuan A, B? Nah, oke. Coba. Di sini adalah titik acuannya adalah 0,0. Posisi titik terhadap titik acuan 0,0. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, titik A, maka titik koordinatnya adalah negatif 2,5. Ingat, dari X-nya dulu, negatif 2,5. B, 3,4. Oke. D, C mana C? Ya, ini C. C, 1,2. Oke. D,
4, negatif 2. X-nya dulu ya, jangan lupa ini X, ini X, ini Y. Oke. 4, negatif 2. E berarti negatif 2, negatif, negatif 2, negatif 1. Oke. Itu kalau menulis posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, sekarang bagaimana? Kalau posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, A, B ini berarti titik acuannya bukan lagi 0,0, tapi titik acuannya tergantung. Misalkan, posisi titik terhadap titik acuannya C. Titik acuannya yang dijadikan titik acuan adalah C 1,2. C mana? Sini ya. Berarti kita membuat garis bayangan lagi, seret ke bawah seret. Nah, tadi kan dikatakan titik acuan kalau sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan. Jadi ini seret buat garis. Nah, dari sini ke sini buat garis lagi. Maka di sini adalah titik acuannya. Sehingga kalau di sini titik acuannya, maka koordinat titik A, oke, di sini ya. Nah, koordinat titik A itu adalah, nah, kita lihat jaraknya dari sini ke sini. Karena ke kiri ya ini ya, ke kiri 1, 2, 3, berarti negatif 3. Ke atas 3, berarti negatif 3,3. Ingat, ini adalah titik acuannya, seret. Sambil kalian gambar di buku sampean. Gunakan buku berpetak. Jadi ini ya, seret. Ini adalah titik acuannya, karena tadi titik acuannya adalah titik acuan C. Sini titik acuannya. Sehingga di sini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai seterusnya. Nah, kemudian titik B. Nah, titik B. Ingat, acuannya tadi ada di sini. B berarti 2,2. Kenapa kok 2,2? Karena dari sini, nah ini ya. Kalau ini 1, 2. Ya, kemudian ke atas 2. 1, 2. Oke. Begitu dengan O, D, dan E. Bisa kalian analisis sendiri. Contoh soal. Tentukan koordinat tempat tepat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Bagaimanakah posisi kampus? Dengan titik acuannya adalah stasiun. Nah, ini stasiun. Bagaimana koordinatnya kampus? Kalau titik acuannya adalah stasiun. Berarti ini kalian buat garis lagi, seret. Kemudian dari sini ke sini, seret. Sehingga dari sini sudah dimulai dari satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini 7 ya. Berarti kampus 7, nah, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa kalian kerjakan untuk yang B juga. Posisi garis terhadap garis sumbu, posisi garis sejajar, kemudian posisi garis tegak lurus, dan posisi garis berpotongan. Bagaimanakah? Ini gampang sekali, sangat gampang. Posisi garis tegak lurus. Jadi dua ruas garis yang saling tegak lurus akan membentuk 90 derajat. Jadi siku-siku membentuk siku-siku. Pada gambar 2.8, oh ini ya, maaf ya, 2.9. Garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Yuk kita lihat. Garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, sebentar. Oh, maaf. Oke. Bentar. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar 2.8.
kita akan oke. Garis L. Nah, garis L ini ya, garis L. Tegak lurus terhadap, jadi garis L tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu Y? Oh, maaf, ini harusnya sumbu E. M dan N. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan tegak lurus itu adalah akan membentuk sudut 90 derajat. Garis L tegak lurus dengan sumbu X. L, mana L? Ini. L, sumbu X mana? Ini sumbu X. Nah, jadi ini, garis ini dengan garis ini kan membentuk sudut 90 derajat di sini. Nih, 90 derajat. Di sini pojokan sini, pojokan ini, pojokan ini, pojokan ini, semuanya 90 derajat. Maka garis L ini tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis berpotongan. Garis K, garis L memotong sumbu X dan Y. Oke. Garis K ini ya di sini. Kalau kita lanjutkan teruskan di sini, maka K ini akan memotong, atau garis ini, nah garis N ini kan memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Jadi N ini ya harusnya. Oke. Oke. Garis N. Garis N memotong sumbu ini N, memotong sumbu Y dan sumbu X. Memotong di sini dan memotong di sini. Oke. Kemudian sejajar. Bagaimana kalau sejajar? Nah, ini garis M sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis L itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, L ini sejajar dengan sumbu Y. M sejajar dengan sumbu X. Jadi kalian tambahi di sini bagaimana posisi titik kalau dia sejajar. Oke, yang keempat berarti posisi garis sejajar. Bagaimana posisi garis sejajar? Garis L sejajar dengan sumbu apa? Sumbu Y. Garis K dan M sejajar, sambil dilihat gambarnya, dengan sumbu X. Nah, oke. Jadi garis L ini, garis L sejajar dengan sumbu Y, garis M dan garis K itu sejajar dengan sumbu X. Oke. Selanjutnya contoh soal. Nah, ini ya. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sudah kita bahas tadi. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana yang memotong sumbu X dan sumbu Y? Garis mana saja? Oke, gampang. Tulis yang rapi materi yang sudah disampaikan, dan untuk menggambar bidang koordinat gunakan buku kotak, gunting sesuai kebutuhan, dan tempelkan pada buku materi kalian. Paham ya? Jadi kayak tadi ini. Nah, ini kan kalian membutuhkan buku kotak. Kemudian yang seperti ini juga. Ini kalian juga membutuhkan buku kotak. Jadi
gunakan buku kotak, kemudian gambar ini di buku kotak, setelah itu tempel di buku materi kalian. Jadi ketika kalian sudah menulis seperti ini di buku materi kalian membutuhkan yang seperti ini, kalian gunakan buku kotak, kemudian kalian gunting dan kalian tempel. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian dari Bu Fida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat dan kalian tetap semangat. Di minggu kedua bulan September, insya Allah kita akan belajar bersama. Terima kasih.